Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang di keluarga Renza akan berani berbicara seperti ini. Jadi dia bertanya dengan suara dingin, "Nah, kamu agak sombong. Jika kamu tidak tahu cara menulis kata-kata mati, aku bisa mengajarimu." Tama tersenyum dan berkata, "Tidak, saya bisa menulis kata-kata mati, dan saya akan mengukir nama Anda secara gratis nanti." Setelah berbicara, dia bertanya dengan keras, "Di mana Johan?" Johan segera mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, "Tuan Renza, saya di sini." Tama tidak menoleh, tersenyum pada Yoshua dan bertanya kepada Johan, "Apakah pedangmu diikat?" Bahwa Johan berkata dengan keras, "Tuan Renza, apakah saya akan mengukir kepalanya nanti?" "Ya." Tama mengangguk dan tersenyum, "Kamu masih yang terbaik." "Tentu saja," Johan berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza, saya juga telah berlatih kaligrafi manusia ini. Kami memiliki pengalaman." Wajah Yoshua sudah pucat untuk beberapa saat. Dia mengepalkan tinjunya, ingin segera membunuh Tama. Tepat ketika dia hampir tidak bisa mengendalikannya, Herman di samping menunjuk ke arah Tama dan mengutuk dengan dingin, "Nak, ini kamu lagi. Kemarin kamu dianggap sebagai yang paling sombong. Sekarang kamu berani berteriak pada tuan istana kami. Kamu sialan." Seperti yang dia katakan, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya mengatakan kemarin bahwa jika saya tidak melihat Anda berlutut di sini hari ini, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh Anda." Begitu suara Herman jatuh, dia akan bergegas ke Tama dan menyerang Tama. Namun, pada saat ini, Yoshua tiba-tiba memberinya tangan, membuatnya tidak bisa bergerak. Segera, Yoshua menatap Tama dan berkata dengan kosong, "Wah, saya pikir Anda akrab. Siapa Anda dari keluarga Renza? Siapa ayahmu?" Tama membuang senyumnya dan berkata dengan dingin, "Namaku Tama. Ayahku Cahya Renza." "Hai." Ketika Yoshua mendengar dua kata Cahya Renza, dia mengertakkan gigi dan menarik napas panjang. Chen Sucipto di samping juga tercengang. "Saya tidak pernah bermimpi bahwa putra Cahya Renza hilang selama bertahun-tahun dan masih hidup, dan dia kembali ke rumah Renza." Pada saat ini, Yoshua memandang Tama dengan seringai, dan berkata dengan sedikit kegembiraan dan kegembiraan, "Aku bilang kamu terlihat sangat akrab. Ini benar-benar terlihat seperti Cahya Renza." Setelah itu, dia tiba-tiba melihat ke langit dengan senyum panjang, dan berkata dengan sedikit kegilaan, "Hahaha. Sungguh kaisar layak untuk hatinya. Saya telah berpikir dan selalu berpikir, Cahya Renza telah mati untuk itu. Bertahun-tahun, bagaimana aku harus membalasnya? Metode terbaik yang bisa kupikirkan adalah menggali peti matinya dan menggagalkannya. Tapi aku tidak menyangka puteranya masih hidup." Segera setelah itu, Yoshua membuang senyumnya, menatap Tama seolah-olah melihat orang mati, dan berkata dengan dingin, "Hari ini, aku berada di depan makam Cahya Renza, dan memenggal kepalamu. Jiwa-jiwa neraka tidak akan pernah beristirahat, dan tidak akan pernah dilampaui." Tama kesal dengan kata-katanya, tetapi tidak segera bertindak, tetapi berkata dengan ringan, "Ingat, penjahat umumnya mati karena terlalu banyak bicara." Herman tidak tahan dan berkata, "Tama kan? Kamu tidak menangis tanpa melihat peti mati. Untuk menangani sampahmu, kamu tidak perlu aula kami untuk mengambil inisiatif. Aku akan membunuhmu." Yoshua berteriak keras, "Diam. Dia adalah putra ayah dan musuhku. Aku harus membunuhnya secara pribadi untuk menghilangkan kebencianku." Herman buru-buru berkata, "Master, bawahanmu terlalu banyak bicara, tolong hukum dia." Yoshua mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia menatap Tama dan berkata dengan dingin, "Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Di depan orang tuamu dan orang tuaku, mari kita bertarung dengan baik dan lihat siapa yang lebih kuat." Tentara Yoshua saat ini sangat ingin membunuh Tama di tempat ini, di depan peti mati orang tuanya dan di depan makam orang tua Tama. Karena
Hanya dengan cara inilah cara balas dendam yang terbaik dan paling sempurna. Hanya dengan cara ini saya dapat memberitahu orang tua saya bahwa putra mereka lebih kuat dari putra Cahya Renza. Hanya dengan cara ini orang tua dapat memahami bahwa Cahya Renza tidak pernah memenangkan, tetapi putra mereka dapat mengalahkan putra Cahya Renza. Ini berarti ayahnya akhirnya memenangkan Cahya Renza. Pada saat yang sama, itu juga dapat membuat roh Cahya Renza di langit melihat dengan jelas bahwa dia menang 20 tahun yang lalu bukanlah apa-apa. 20 tahun kemudian, dia bahkan akan mendapatkan kembali semua keuntungannya. Menghadapi provokasi Yoshua, Tama mencibir menunjuk ke Herman, dan berkata dengan tenang, biarkan dia datang, saya setuju dengannya dulu. Karena dia mengatakan kemarin bahwa dia akan menjadi orang pertama yang membunuh saya hari ini. Dan saya juga mengatakannya. Itu sudah menjadi kesepakatan, Yoshua berkata dengan dingin. Apakah Anda ingin mati di bawah tangan orang lain? Saya katakan, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Tama berkata dengan nada menghina, jangan terlalu terkutuk dan penuh kasih sayang. Saya hanya tidak ingin datang dan menggertak Anda terlebih dahulu, jadi pilihlah pilihan yang lebih lembut. Anda dapat menontonnya di samping, dan tunggu sampai saya selesai membersihkannya. Dan kemudian aku akan membersihkanmu. Persetan, Yoshua sangat marah. Dia menunjuk ke Tama dan mengertakkan giginya dan mengutuk, Tama, kamu benar-benar cerdik. Aku telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun dan tidak ada yang lebih buruk dari mulutmu. Prajurit lain di front Kataklismik hampir gila. Mereka telah mengikuti Tuan Yoshua selama bertahun-tahun. Siapapun di dunia luar akan berlutut dan memohon belas kasihan ketika dia mendengar kata-kata Yoshua. Anak ini adalah satu-satunya yang mengutuk tuan istananya sendiri dengan darah. Ini sangat memalukan. Akibatnya, seseorang di front Kataklismik segera berdiri, menyerahkan kepada Yoshua, dan berkata dengan keras, Master, tolong izinkan saya untuk bertarung atas nama Anda dan merobek mulut bajingan ini. Sebelum Yoshua bisa berbicara, Tama menatapnya dan mengutuk, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini, aku berkata, aku harus memenuhi janjiku dengan orang bodoh ini. Saat berbicara, tangan Tama sudah menunjuk Raja Harimau Putih Herman. Herman tahu bahwa si idiot di mulut Tama sedang membicarakan dirinya sendiri. Pada saat ini dia benar-benar marah. Dia memandang Yoshua dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Yoshua, lepaskan aku akan mencabik-cabiknya. Yoshua melirik Tama dengan ekspresi muram saat ini, dan kemudian berkata kepada Herman, kamu hanya bisa merobek mulutnya, hidupnya akan diserahkan kepadaku. Ketika Herman mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata, siap tuan, saya akan patuh. Lagi pula, dia memandang Tama, menggertakkan giginya dan berkata, nak, ayo, lihat bagaimana aku merobek mulutmu di belakang telingamu. Tama menatapnya dengan jijik, lalu menatap Yoshua lagi, dan berkata dengan dingin, nama keluarga Winarta, karena itu adalah roh langit di depanmu dan orang tuaku, kami berdua membuat aturan, bagaimana menurutmu? Yoshua menatapnya dan bertanya dengan dingin, aturan apa yang ingin kamu buat? Tama tersenyum dan berkata, aturannya sangat sederhana. Saya akan melawan si idiot ini untuk sementara waktu. Tidak peduli jenis apa yang saya perlakukan, baik pihak Anda maupun Anda tidak boleh membantu, apalagi lari. Yoshua mencibir dan berkata, Tama, kamu benar-benar menarik. Herman adalah salah satu dari 4 raja perang utama saya, dan kekuatannya adalah prajurit bintang 6. Apakah Anda masih ingin menang melawannya? Tama mendengarkan, hanya tersenyum tipis, dan berkata, 4 raja perang besar, prajurit bintang 6, kedengarannya cukup menggertak. Saat dia berkata, Tama bertanya dengan senyum main-main, tapi saya mendengar bahwa yang paling kuat dari 4 perang besar Anda disebut Wildan.
Mengapa Anda tidak membawanya bersamanya kali ini ketika Anda datang ke Indonesia? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.